Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari daerah Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kemarin waktu makan siang menjelang kita bubar, duduklah kita bersama Romo Venus, Mas Andoko, Bu Kustati, Romo Clemens, juga Frater ya, di meja makan. Salah satu hal yang kita diskusikan itu adalah ketika banyak sekarang pendeta dengan gaya yang viral mencoba menyerang agama Katolik dengan macam-macam penilaian. Sebaliknya juga Gereja Katolik punya beberapa apologet yang berusaha membela kebenaran ajaran iman Katolik. Nah, salah satu hal yang kita singgung itu ketika Gereja Katolik itu didirikan di atas dasar para rasul. Soalnya teman-teman pendeta ada yang bertanya begini, Tuhan tidak pernah mendirikan Gereja Katolik. Kapan Yesus itu mendirikan Gereja Katolik sehingga Gereja Katolik menganggap dirinya gereja paling benar? Memang susah sih kalau kita berdebat dengan orang yang tidak mengerti sejarah di dalam kitab suci. Karena kalau kita merujuk kepada kitab suci, memang Yesus tidak mendirikan Gereja Katolik, tetapi membentuk sebuah paguyuban bernama komunitas orang-orang Kristiani di Antioquia. Dan Yesus itu resmi mendirikan gereja itu ketika dia berkata kepada Petrus, engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Jadi ada dua item yang sangat penting di sini. Dasar gereja dibangun di atas Petrus, dan Petrus itu adalah paus pertama dalam Gereja Katolik dan ia adalah rasul tertua gitu. Kalau kita ke Roma ada Basilika Santo Petrus dan ada makam Santo Petrus. Itulah kenapa Gereja Katolik Roma itu sangat kuat, karena ia dibangun di atas dasar darah para rasul, termasuk dua rasul yang kita rayakan hari ini, Simon dari Selot dan Yudas anak Yakobus. Beda dengan Simon Petrus dan beda dengan Yudas Iskariot. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi rasul melalui sebuah pilihan melalui doa. Dan dalam Injil kita mendengar sendiri bagaimana Yesus pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri, menentukan pilihan
di antara banyak para murid yang ikut hanya memilih 12 menjadi rasul. Yesus saja itu yang adalah Tuhan tidak mudah mengambil keputusan tanpa doa. Bapak Ibu, sering kita menganggap hidup itu sebagai pilihan. Tapi seringkali juga kita susah untuk memilih ketika dihadapkan dengan banyak pilihan. Dan justru pada saat itulah doa itu menjadi kekuatan yang sangat penting supaya setiap pilihan kita juga menjadi pilihan Tuhan. Nah, jangan lupa Yesus pun mengalami kecerobohan dalam pilihan ketika memilih Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Berarti kalau Yesus saja begitu, berarti kita juga pasti ada kekeliruan dalam pilihan. Tapi sebenarnya kegagalan atau pengkhianatan Yudas itu bukan karena Yesus salah berdoa atau doa Yesus itu gagal, tapi lebih pada Yudas yang hatinya tidak terlalu kuat dalam percaya kepada Tuhan dan dalam ketaatan kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kita boleh berdoa rajin tanpa ketaatan dan kesetiaan juga sia-sia. Jadi kita boleh berdoa rajin tanpa ketaatan dan kesetiaan juga sia-sia. Maka doa yang hebat itu harus didukung oleh kesetiaan dan ketaatan. Dan para rasul ini adalah kumpulan orang yang tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi setia dan taat sampai mereka merelakan darahnya ditumpahkan. Coba cek di dalam kitab suci atau di dalam sejarah. Tidak ada rasul yang mati dengan mulia, dengan sangat baik. Pasti dipenggal, dibunuh. Rata-rata mereka mengorbankan diri. Dan apa yang mereka lakukan adalah pengorbanan untuk mendasari gereja kita. Jadi gereja kita itu dibangun di atas darah para rasul. Sekarang kalau kita bicara tentang gereja kita, katakanlah gereja Paroki Mataram. Apakah kita sudah sampai menumpahkan darah untuk berkorban supaya ke depan gereja ini bertumbuh dan berkembang? Mungkin juga perlu kita memaknai ketika ada kasus 171, ada pengorbanan di sana. Dan itu yang kemudian membuat kita bertumbuh dan berkembang lumayan pesat. Sehingga apa yang kita alami sekarang adalah buah dari pengorbanan umat masa lalu. Dan sekarang ketika kita mau membangun gereja ini untuk tetap kokoh dan kuat di masa depan, untuk anak dan cucu-cucu kita, pertanyaannya, apakah kita sudah mengorbankan diri sampai menumpahkan darah? Ya. Untuk menjadi DPP saja kadang ada yang mau, ada yang tidak mau. Setelah ada yang mau, belum tentu juga loyal dan total untuk mengabdi. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada pengabdian diri yang sia-sia. Kalau kita memberi diri untuk melayani Tuhan dan gereja, mungkin sekarang tidak terlalu kita rasakan efeknya. Tapi anak-anak dan cucu kita akan menikmati buah dari pengorbanan kita. Jadi gereja Katolik kokoh dan kuat karena dibangun di atas dasar para rasul, bukan karena kehebatan kita di zaman ini. Semoga kita mengerti dan memahami arti pengorbanan bagi Tuhan dan gereja untuk membuat gereja kita ini tetap tegak berdiri, tetap bertumbuh dan berkembang dalam penyelenggaraan Allah. Semoga Tuhan memberkati.